Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Di sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah doa. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama secara langsung, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menolong kita semua. Kita merindukan untuk hadirat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, memimpin setiap pribadi kita. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami merasakan kasih-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Begitu pula di sore hari ini Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, urapan-Mu, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Melalui kuasa firman-Mu, Engkau juga membukakan setiap rasa firman-Mu untuk kami semua. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita pujikan pujian kita yang pertama. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari bersama sidang jemaat, pujilah aku Tuhan. Aku, cobalah aku Tuhan. Haleluya. Selidiki batinku dan hatiku. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Mari bersama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Bersama-sama katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kaulah sekali lagi, Engkau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Mari bersama-sama sembah Dia. Engkau yang maha mulia, Engkau Yesus yang kami agungkan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagimu Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Syukur padamu Yesus. Hosana bagi Allahku, Hosana bagi Yesusku, Hosana bagi Rajaku. Haleluya. Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Syukur padamu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Kebesaran hanya milikmu Tuhan. Keagungan hanya bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Bersama-sama sidang jemaat katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
sembah. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, syukur kepada Dia. Dia yang sudah memberikan kita damai sejahtera. Hadiratnya yang sudah menjamah setiap pribadi kita. Mari kita bersama-sama katakan, Dia sungguh indah. Engkau Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Mari kita bawa hidup kita untuk muliakan Dia. Haleluya. Dia sungguh indah, Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Haleluya. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sambutlah Yesus dalam hidup kita. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan sekali lagi, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja.
Yesus. Mari sidang jemaat, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sambutlah Yesus. Putra tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Bapa di dalam surga, pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan satu ucapan syukur karena Engkau kembali memberikan kekuatan bagi kami, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kami boleh kembali di dalam ibadah doa dan penyembahan ini Tuhan. Sehingga kami Bapa merasakan bahwa kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu di hari-hari ini ke depan Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau akan tolong kami, urapi dengan kuasa urapan Roh-Mu, supaya kami Bapa boleh Bapa dalam surga datang kepadamu. Dan sebelum kami datang lebih jauh, mari Engkau akan tolong kami lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu yang akan mendorong kami Tuhan, untuk kami boleh berada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dimanapun sidang-Mu berada, juga Engkau berhadirat di antara mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa apapun bentuknya yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu. Kembali satu hati mengundang kuasa nama untuk usir dan perintahkan semua kuasa Roh-Mu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Kita sebelum datang di dalam doa-doa kita, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, yang tentunya kita butuhkan untuk mendorong kita masuk di dalam rencana Tuhan, sehingga doa-doa kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kembali malam ini kita masih mempelajari sengsara Yesus yang pertama, di mana Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kita tahu dia menolak percikan darah atau menolak penyucian, yang akhirnya dia menjual Yesus seharga 30 keping perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Dan setelah itu diserahkan pada Pilatus untuk diadili dan dihukum. Ini kita sudah mempelajari beberapa kali. Nah, tapi malam hari ini kita akan belajar lebih dalam.
Di dalam Injil Matius 27, ayat 6 sampai 10, ya. Matius 27, 6 sampai 10. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah periuk dan seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di sini ya, uang 30 keping perak itu digunakan untuk membeli tanah tukang periuk. Ya, untuk membeli tanah tukang periuk. Tanah itu dibeli untuk apa? Gunanya tempat pekuburan bagi orang asing. Artinya bagi kita bangsa kafir, orang asing ini mendapat kesempatan untuk mengalami yaitu kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Mengalami pengalaman kematian dan pengalaman kebangkitan bersama Yesus. Sehingga bisa mewarisi, kita bangsa kafir bisa mewarisi Kanaan Samawi atau Yerusalem baru. Nah, jadi uang 30 keping perak tadi digunakan untuk membeli tanah tukang periuk. Ya. Artinya, tadi 30 keping perak untuk membeli tanah tukang periuk. Artinya yang pertama, Mazmur 103 ayat 10 sampai 14. Mazmur 103 ayat 10 sampai 14. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi saudara dikasih Tuhan, tadi 30 keping perak untuk membeli tanah periuk, tanah tukang periuk. Artinya yaitu bahwa Tuhan mengingat bahwa kita adalah bangsa kafir yang adalah debu tanah liat, yang tadi banyak kekurangan, banyak dosa-dosa. Tetapi Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan berbelas kasihan untuk mengampuni kita lewat korbannya di atas kayu salib. Untuk itu ya, jangan sampai kita menghina korban Kristus. Tadi dikatakan yaitu setinggi langit dari bumi, vertikal, sejauh timur dari barat, horizontal. Kalau digabungkan ini menunjuk pada salib. Jadi saudara dikasih Tuhan,
tadi 30 keping perak untuk membeli tanah tukang periuk. Artinya Tuhan mengingat bahwa kita adalah bangsa kafir yang adalah debu tanah liat ini. Ya. Yang kedua, ya. Yeremia 18 ayat 6. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi yang kedua yaitu Tuhan merindukan bagi kita bangsa kafir bisa berada di tangan Tuhan sang pejunan untuk bisa dibentuk menjadi bejana kemuliaan, dari tanah liat menjadi bejana kemuliaan, bahkan sampai sama mulia dengan Tuhan. Jadi tadi saudara dikasih Tuhan, yang pertama Tuhan melihat kita bangsa kafir banyak kekurangan, tidak cukup, tapi diampuni. Saudara dikasih Tuhan. Jadi setelah diampuni tadi, poin pertama tadi, kemudian kita berada dalam tangan sang pejunan, poin yang kedua ini. Inilah yang Tuhan lakukan bagi kita bangsa kafir. Luar biasa bagi kita bangsa kafir ini. Diampuni dan Tuhan merindukan berada di dalam tangan sang pejunan ini. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan bagi kita bangsa kafir. Lalu bagaimana sikap kita ini? Bagaimana sikap kita bangsa kafir ini? Supaya kita bangsa kafir bisa menjadi bejana kemuliaan. Kita bangsa kafir harus punya sikap. Kita harus ingat ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, jadi kita harus ingat kita bangsa kafir untuk berada dalam tangan Tuhan. Kita harus ingat, kita harus punya sikap dengan mengingat. Yang pertama, Mazmur 103 ayat 10 sampai 14, ya. Mazmur 103 tadi, ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Mazmur 103 ayat 10 sampai 14, bangsa kafir, ya, kita ini harus ingat bahwa kita hanya debu tanah liat yang selalu membutuhkan salibnya Tuhan untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Ya, selama ada dosa, kehidupan itu akan dihukum. Tetapi kita harus ingat, kita debu tanah liat yang membutuhkan salib Tuhan, membutuhkan korban Kristus. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan, proses menyelesaikan dosa adalah mengaku dosa kepada Tuhan dan juga kepada sama. Kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jadi ini salib, mengaku kepada Tuhan dan juga kepada sama. Dan mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Jadi saling mengaku dan saling mengampuni. Kalau dosa ini diselesaikan lewat darah Yesus, maka kita akan bisa hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita tidak dihukum, tapi kita berada di dalam tangan Tuhan. Itu tadi kerinduan Tuhan. Jadi kita harus punya sikap, ya, bahwa kita adalah debu tanah liat yang membutuhkan, yaitu Tuhan sebagai pejunan, Tuhan, ya,
sebagai kehidupan yang darahnya bisa menyelesaikan dosa-dosa yang ada. Tapi kita juga harus hati-hati, seringkali kita lupa menghakimi dosa orang lain. Jangan sampai kita menghakimi dosa orang lain. Kalau tidak mau menyelesaikan dosa, kehidupan itu pasti akan binasa. Upah dosa itu maut. Begitu juga kalau menghakimi dosa orang lain, tidak mengampuni malah menghakimi, kehidupan ini juga akan binasa. Sebab itu biarlah kita mau mengakui bahwa kita adalah tanah liat. Ini kita harus ingat. Ini sikap kita yang pertama. Yang kedua tadi dalam Korintus 1 dalam 1 Korintus 1 saudara dikasihi Tuhan, kita lihat 1 Korintus 1 26 sampai 29. 1 Korintus 1 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi sikap yang kedua, kita harus selalu ingat akan panggilan dan pilihan Tuhan yang menjadikan kita menjadi imam-imam, menjadi raja-raja, imamat yang rajani. Atau sama dengan kita dijadikan bejana kemuliaan. Ini pelayan-pelayan Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan. Kalau bangsa kafir bisa menjadi bejana kemuliaan, itu merupakan kemurahan Tuhan. Jadi panggilan pilihan itu adalah hak penuh untuk masuk kerajaan surga ini. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memasuki kerajaan. Supaya panggilan dan pilihan maka itu, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita harus mau berusaha sungguh-sungguh. Berarti harus setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Kalau kita tidak setia, apalagi sampai meninggalkan ibadah pelayanan, itu sama artinya dengan kehilangan hak penuh untuk masuk surga. Contohnya yang sudah kita beri, yaitu Yudas. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan berlaku pada kehidupan kita bangsa kafir. Kalau tadi kembali di dalam 1 Korintus 1 ayat 26.
Kita baca ulang. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi kalau kita bangsa yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, itu adalah bangsa kafir. Tadi dikatakan bodoh, hina, tidak berarti apa-apa. Kenapa? Kenapa saudara dikasih Tuhan? Yaitu untuk meniadakan segala sesuatu yang dibanggakan di dunia ini. Jadi kalau kita bangsa kafir, saudara dikasih, yang dikatakan bodoh tadi ini. Tapi kita dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang ini. Jadi untuk itu kita itu saudara dikasih Tuhan, dipilih bangsa kafir yang bodoh, yang hina dan tidak berarti. Kenapa? Untuk meniadakan segala sesuatu yang dibanggakan oleh dunia ini. Yang bodoh aja bisa. Yang bangga-bangga dia. Untuk meniadakan dibanggakan dunia. Supaya tidak sombong. Tetapi kita selalu ingat bergantung pada belas kasihan Tuhan. Dan juga untuk memacu kita lebih keras, lebih sungguh-sungguh dari yang lain. Inilah kita bangsa kafir yang sebetulnya debutan tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15, 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Rasul Paulus kata paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tadi dia Saulus sudah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kita bekerja lebih keras dan bersungguh-sungguh itu hanya oleh kasih karunia dari Tuhan. Ini kalau kita bisa sungguh-sungguh itu kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Untuk bekerja lebih keras, lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Ini sikap yang harus kita ingat. Kita hanya debu tanah. Kita ingat bahwa kita bangsa kafir. Tapi dipanggil dan dipilih Tuhan untuk bisa menjadi imam-imam. Yang ketiga, Lukas 17 ayat 32. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ini yang ketiga, ingat akan istri Lot. Kita kalau bicara ingat istri Lot, anak sekolah minggu ditanya, ingat istri Lot apa? Jadi tiang garam. Karena apa? Karena istri Lot menoleh ke belakang, padahal sudah dilarang oleh Tuhan. Berarti
Ingatlah istri Lot supaya kita ingat jangan sampai seperti istri Lot yang tidak tunduk, yang tidak taat dengar-dengaran. Ini disebabkan karena suara daging ini. Suara daging itu dari dalam. Suara asing dari dalam yang tidak senada dengan firman yang benar. Ya. Dikatakan jangan menoleh ke belakang, tapi daging ini menoleh karena ada hal-hal yang dilihat, diingat oleh dia, mungkin hartanya sebagai macam ini. Ya. Ini bisa terjadi ketidaktaatan atau tidak tunduk dengar-dengaran disebabkan oleh karena suara daging, suara dari dalam ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sehingga melanggar. Yang suara asing yang dari luar ini juga bisa membuat kehidupan itu tidak taat dengar-dengaran. Ya. Mendengar gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mendengarkan ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus hati-hati. Kalau sudah mendengarkan suara asing yang berbeda dengan ajaran yang benar, pasti cenderung akan memilih ajaran asing. Contohnya manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi juga Salomo. Nah, ini Adam dan mendengar suara asing. Salomo tadinya luar biasa, tapi mendengar suara asing dari istrinya berubah. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Akibatnya, kalau mengingat istri Lot, akibatnya istri Lot menjadi tiang garam yang hanya akan diinjak-injak pada zaman antikris. Jadi kalau kita mengingat akan istri Lot, maka kita sadar kita harus taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, sama dengan mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Menyembah kepada Tuhan sampai percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Nanti antikris itu akan menginjak-injak. Tempat suci akan diinjak-injak. Ya. Jadi kita harus hati-hati ini. Ya. Setelah kita berada dalam tangan Tuhan dan kita dibentuk seperti tadi dibentuk menjadi bejana kemuliaan, biarlah kita tetap berada dalam tangan kasih Tuhan. Kalau kita berada dalam tangan kasih Tuhan, pasti ada hasilnya. Hasilnya yang pertama, ya, hasilnya yang pertama. Ya, jadi kalau kita mau taat dengar-dengaran, berada dalam tangan kasih Tuhan, hasilnya apa? Hasil pertama Ulangan 7, 7 dan 8. Ulangan 7, 7 dan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukanlah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir.
Jadi kalau kita tetap berada dalam tangan kasih Tuhan, taat dengar-dengaran, makanya hasilnya tangan kasih ya, Sang Penebus, yaitu mampu melepaskan kita dari perbudakan, ya, sehingga semua nanti akan menjadi enak dan ringan dari perbudakan dosa. Akan enak dan ringan, dilepaskan dari keterikatan-keterikatan itu. Nah, hasil yang kedua, kalau kita taat dengar-dengaran, berarti kita tetap dalam tangan kasih Tuhan. Yang kedua, Yesaya 49 ayat 14-16. Yesaya 49 14-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini hasil kedua. Tangan Gembala Agung memeluk kita seperti seorang bayi, seperti dia memeluk kita. Artinya tangan kasih Tuhan mampu memelihara, mampu melindungi kehidupan yang tidak berdaya, bahkan di tengah-tengah kesulitan ini. Jadi kalau kita taat dengar-dengaran, sudah dikasih Tuhan, kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Tangan Gembala Agung memeluk kita seperti seorang bayi kalau dipeluk, dipelihara, dilindungi, seperti seorang bayi yang tidak berdaya. Di tengah kesulitan seperti ini, daya apa yang kita bisa untuk meredam semua ini? Situasi pandemi COVID-19. Hanya kalau kita mau taat dengar-dengaran, kita berada dalam pelukan tangan Tuhan, maka Dia akan melindungi dan juga memelihara. Amin. Ini yang harus kita ingat. Ingat istirahat, bukan ingat tiang garamnya, tapi ingat dia tidak taat dengaran. Dan bukan memelihara dan melindungi saja, tapi tangan kasih Tuhan mampu memberikan masa depan yang indah, masa depan yang bahagia kepada kita. Sekalipun di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Hasil yang ketiga, ya, pelayan siap. Sefanya 3, 17 sampai 18a. Sefanya 3, 17, 18a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. 18a, seperti pada hari pertemuan raya. Ini hasil ketiga. Tangan kasih Tuhan mampu mengubahkan kita dari manusia tadi tanah liat menjadi manusia rohani. Dari manusia daging menjadi manusia yang rohani sama seperti Dia. Sampai satu waktu saat Yesus datang kedua kali, kita akan diubahkan
jadi sama sempurna dengan Dia, sehingga kita layak untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua. Jadi saudara, inilah harus perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengingat bahwa kita bangsa kafir, ada rebutan lihat, dan Tuhan merindukan bangsa kafir bisa berada di dalam tangan Sang Pejunan. Itu kerinduannya Dia. Kita bangsa kafir harus punya sikap dengan mengingat 3 hal tadi. Kita debu tanah liat yang tidak ada daya apa-apa. Kita tahu debu tanah liat itu. Tetapi juga kita harus ingat, kita sudah dipanggil dan dipilih. Kalau kita sudah dipanggil, semua dipanggil, yang sudah dipilih menjadi imam-imam, kita ingat. Dan juga ingat istri Lot, yaitu tidak taat dengar-dengaran. Untuk itu kita harus taat dengar-dengaran. Hari-hari ini, itulah kunci ini. Seperti pada sidang jemaat Filadelfia dikatakan, engkau tidak punya kekuatan apa-apa, tapi aku akan buka pintu dan tidak ada yang bisa menutup. Oleh karena engkau taat dengar-dengaran ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, di hari-hari ini ke depan supaya kita bisa sungguh bertumbuh, kita harus taat dengar-dengaran. Sehingga tangan kasih Tuhan akan melepaskan kita dari keterikatan, dari perbudakan, dan tangan Gembala Agung seperti seorang ibu memeluk kita dipelihara, dilindungi, sampai nanti kita bisa diubahkan, menjadi sama seperti Dia. Inilah doa-doa kita di hari-hari ini ke depan. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Bangkitkan bejana. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, denganmu Rabbah, kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. jadikan ku Allah Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, ambillah sesuai rencanamu. Dari atas kembali, dari atas. bagaikan Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, denganmu harapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah. Ya haleluya Yesus. inilah hidupku Di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu,
sesuai rencanamu. Katakan, saudara boleh mengangkat tanganku, mau sepertimu Yesus. Rindukan, haleluya Yesus. Ya, 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 amin. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, haleluya. Bahkan tangan-Mu mampu memeluk pelihara kami Tuhan. Oh, bahkan mampu mengubahkan Tuhan. Haleluya, Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini ke depan tidak ada kekuatan apapun dalam kehidupan kami, apalagi kita bangsa kafir yang bagaikan debutan yang tidak punya daya dan kemampuan apa-apa. Oh haleluya. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di hari-hari ini bahkan ke depan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Karena firman
pengajaran benar dalam urapanmu. Itu satu kekuatan untuk mendorong kita. Oh haleluya Yesus. Siapapun kita yang sudah dipanggil, ingat. Yang sudah dipilih terlebih, ingat. Itu hanya satu kemurahan dari Tuhan. Jangan sia-siakan. Kalau kita mau untuk taat dengar-dengaran, maka kita akan bisa sampai mengalami perubahan dalam hidup kita sama seperti Dia. Haleluya. Kita pujikan kurnia ini 2 kali. Kita pujikan kurnia ini 2 kali. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Nanti Bapak Sobi akan berdoa ucapan syukur atas firman. Ya. Lalu segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Kau melihat tangan diangkat, mereka merindukan sama seperti Engkau. Kau menjadi teladan dalam hidup kami. Firman-Mu selalu memberikan nasihat pengingat. Ya, ya. Amin. Ya, Yesus. Ya, Haleluya, haleluya. ya. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami sebagai bangsa kafir yang hina ini Tuhan, boleh mendapatkan kesempatan. Kami bangsa kafir yang dari debu tanah ini, yang hina ini Tuhan, masih Engkau berikan kami kemurahan-Mu Tuhan. Boleh Engkau bentuk kami Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, sebagai bejana kemuliaan-Mu. Inilah karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sudah memberikan kekuatan dalam hidup kami. Engkau menyediakan kemenangan. Kalau kami berada di tangan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Kalau hidup kami tetap di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau menjanjikan semuanya ini untuk kehidupan kami. Buat orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, buat orang-orang yang menyerahkan diri kepada Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu, firman pengajaran-Mu di sore malam hari ini Tuhan. Kami sidang jemaat-Mu Tuhan, boleh di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, boleh Engkau berikan kekuatan buat kami Tuhan. Boleh hilangkan segala rasa takut itu dalam hidup kami. Engkau berikan kemenangan dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kehidupan kami, sidang jemaat-Mu ini tetap berada di dalam tangan-Mu, di dalam damai sejahtera yang Kau berikan ke dalam hidup kami Tuhan. Biar segala sakit penyakit Tuhan, corona dan sebagainya Tuhan, yang menghantui kehidupan kami Tuhan, Engkau halaukan semua, Engkau usirkan semua dengan kuasa bilur-Mu, dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kuasa darah-Mu yang menutup bungkus hidup kami, sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yang di dalam sidang jemaat-Mu di dalam
kelemahan, berikan kekuatan. Ya. Yang di dalam kesulitan, Engkau berikan kami jalan keluar, Tuhan. Haleluya. Yang di dalam kekurangan, Engkau cukupkan hidup Amin. kami, Haleluya. Tuhan. Sehingga kehidupan kami benar-benar bisa mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu. Untuk kami semua, Tuhan, Engkau juga memberkati. Engkau berikan rahasia firman-Mu lebih jauh lagi untuk memeliharakan sidang jemaat-Mu yang ada di sini. Engkau berikan kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini, Tuhan. Engkau memberkati hidupnya, memberkati keluarga, anak cucu mantu. Engkau memberkati, Tuhan. Sidang jemaat-Mu kami semua, Tuhan, di dalam keberkatan yang daripadamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kekuatan sore hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk firman-Mu yang Tuhan taburkan pada kami di sore hari ini, Tuhan. Hanya ucapan terima kasih, syukur kami hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, para pelayan-pelayan-Mu juga, Tuhan, yang terlibat maupun kami semua, Tuhan, sidang jemaat-Mu yang di rumah, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, atas segala perhatian-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sidang-Mu yang mungkin ada dalam sakit, Tuhan. Engkau akan tolong jamah, Tuhan. Angkat semua itu, Tuhan. Pulihkan, Tuhan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini khususnya, Tuhan. Engkau akan tolong dalam situasi-situasi seperti ini, pandemi COVID-19, supaya apa yang menjadi kerinduan kami semua, Tuhan, tapi semua itu ada dalam kehendak rencana-Mu, Tuhan. Untuk itu Bapa dalam surga, Engkau yang mampu untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin yang ada untuk dapat Bapa dalam surga memberikan satu solusi untuk bisa semuanya terselesaikan. Tetapi kami juga berdoa untuk masyarakat yang ada, supaya kehidupan masyarakat ini boleh taat dengan kepada protokol kesehatan yang sudah diimbaukan bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau akan selalu seperti janji firman memelihara dan melindungi kepada kehidupan kami yang taat dengar-dengaran. Biarlah firman-Mu malam hari mendorong kami, Tuhan, untuk kami boleh taat dengaran ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, Tuhan, sehingga kami semakin kuat teguh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan kami hanya dapat menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang biarlah kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu tetap Engkau limpahkan dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga yang mengasihi kita. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.